Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian, salah satu pesan Ustadz Baidun Maknun yang selalu saya ingat adalah jangan pernah berharap kekalnya hafalan kalau kita tidak pernah murojaah. Dan jangan pernah berharap hafalan kita akan bertambah kalau tidak berusaha menambah hafalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, ta'ahadu hadzal Qur'an. Pegang betul Al-Qur'an ini. Fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu mudah sekali lepas daripada unta yang terikat. Menghafal Al-Qur'an itu tidak mudah. Tetapi jauh lebih tidak mudah lagi ketika kita harus menjaganya dan mempertahankan hafalan yang ada. Nah, bagaimana caranya agar hafalan kita tetap ada dan proses murojaah Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Paling tidak ada beberapa hal nasihat dari para asatidz, para masyayikh tentang bagaimana murojaah Al-Quran yang menyenangkan itu. Yang pertama, murojaah di dalam sholat, terutama pada sholat berjamaah dan ketika qiyamul lail. Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa murojaah yang terbaik, bahwa tilawah Al-Quran yang terbaik adalah yang dibaca ketika sholat. Maka kita berusaha, setiap kali kita sholat, kita baca hafalan yang kita miliki. Tidak mencukupkan diri pada juz-juz yang akhir, juz 29-30. Tetapi kita berusaha untuk mengulang kembali semua hafalan yang kita miliki, berapapun juz yang pernah kita hafal. Yang kedua, murojaah setiap waktu sholat. Kalau yang pertama di dalam sholat, yang kedua memanfaatkan waktu sholat, yaitu sebelum dan setelah sholat. Kita manfaatkan untuk murojaah. Begitu kita dengar azan berkumandang, segera kita datang ke masjid, kita ambil mushaf, kita baca, kita murojaah hafalan yang kita miliki. Setengah jam setelah sholat, setengah jam sebelum sholat, atau 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat. Ini insya Allah ketika kita merutinkan seperti ini, sholat berjamaah kita terjaga dan hafalan Al-Quran kita pun terjaga. Yang ketiga, memanfaatkan waktu pagi. Baik sebelum subuh maupun setelah subuh. Ini adalah waktu yang berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Dan para ulama telah menganjurkan kepada kita memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita target dalam sehari murojaah 5 juz misalnya, maka 3 juz yang pertama usahakan sudah kita selesaikan setelah subuh. Karena itu adalah waktu yang sangat berkah, terutama dalam murojaah Al-Quran. Kemudian yang keempat, memanfaatkan waktu-waktu senang dan bahagia untuk murojaah Al-Quran. Ketika hati kita dalam keadaan bahagia, maka iringilah kebahagiaan itu dengan murojaah Al-Quran. Ambil Al-Quran, baca. Atau hafalkan bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang pernah kita hafal sebelumnya. Ketika kita datang ke suatu tempat yang indah, yang mengesankan, di alam yang terbuka misalnya, baca Al-Quran. Itu akan lebih mengesankan. Dan yang berikutnya, manfaatkan kesempatan murojaah itu untuk memahami kandungan Al-Quran. Murojaah dengan memahami kandungannya jauh lebih berkesan, jauh lebih nikmat. Seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat cinta yang telah Ia turunkan, yaitu Al-Quran yang mulia ini. Dengan demikian, kita membaca tidak sekedar sebagai sebuah rutinitas belaka, tapi kita membaca untuk memahami maknanya, mentadabburi ayat-ayatnya,
sambil berusaha memahami pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka murojaah Al-Qur'an akan terasa jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.